Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, sobat FIB. Pada siang hari ini, saya kedatangan tamu spesial dalam edisi Ramadan, membahas terkait bulan Ramadan, ibadah suci bulan puasa di bulan Ramadan, dengan berbagai permasalahan di era kekinian. Saya hari ini kedatangan tamu spesial dengan Bapak Suntarto SAG MBDI. Assalamualaikum, Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, nggih. Ini ada berbagai permasalahan sekitar puasa di bulan Ramadan secara kekinian, Pak. Bulan Ramadan sendiri dimaknai seperti apa, nih, Pak? Sebenarnya bulan Ramadan itu dimaknai sebagai pusat pelatihan, pusat pelatihan untuk menggodok ketahanan mental, intinya seperti itu. Dan itu bisa berdimensi lahiriah dan bisa berdimensi batiniah. Dimensi lahiriah ya kalau orang puasa itu cenderung akan sehat, secara fisik. Nah, kemudian kalau dimensi batin, orang puasa itu akan melahirkan ketahanan mental juga. Kira-kira seperti itu. Melatih ketahanan mental. Melatih ketahanan mental. Nah, sekarang di era sekarang ini, Pak, banyak apa ya anak-anak muda tuh, misalnya kadang makan di depan orang puasa. Bagaimana, Pak, ini gitu hukumnya? Ya. Nah, itu dia. Nah, kalau bicara hukum ya tentu kita bicara niatan. Oh, niat ya. Jadi niatan dia cuman ngeledek-ngeledek doang atau memang sengaja ingin memberi apa agar orang lain itu berbuka gitu kan. Nah, kalau hanya sekedar candaan doang ya nggak apa-apa lah. Yang namanya hidup ini kan harus banyak canda, Mas Eko, gitu ya. Jangan seru-seru amat gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi bulan puasa menahan lapar dahaga. Mungkin ada yang bisa ditahan lagi, Pak. Contoh misalkan nih kekinian ini, anak-anak kekinian, mahasiswa kekinian pasti tidak lepas dari pacaran. Bagaimana? Gitu. Realita pacaran sekarang ini gimana, Pak? Kalau di bulan Ramadan ini? Oke. Ini mohon maaf. Sebelumnya agar biar saya agak jelas gitu ya. Definisi pacaran itu apa gitu ya? Bisa kemana-mana selalu berdua, gitu. nonton bareng, makan bareng. Mungkin ada juga kontak fisik seperti pegangan tangan. Itu bagaimana, Pak, dipandang Islam dalam bulan suci Ramadan ini? Ya, kalau sekedar kemana-mana bareng gitu sih mungkin masih bisa dimaklumi ya. Tapi sebaiknya begini, ini kan bulan puasa, bulan suci, bulan Ramadan. Jadi sebaiknya kita itu fokus kepada puasa. Kalau yang kegiatan yang itu bisa di lain waktu, ya. Maksudnya begitu ya. Jadi usahakan kalau bisa ya, harapan saya sih sebaiknya kita fokus dengan puasa. Untuk hal yang seperti itu selagi bisa dihindari ya dihindari dulu lah gitu. Syukur ya tidak saya khawatir begini soalnya kalau sudah kita terbiasa melakukan hal-hal yang kurang baik, nanti karena itu menjadi kebiasaan lalu itu dianggap menjadi sebuah kebenaran. Saya khawatirnya begitu ya. Saya cenderungnya mengikuti secara seperti itu gitu ya. Jadi begitu ya, sahabat FIB ya. Jadi pacarannya ditahan dulu ya. Iya, selama bulan suci Ramadan. Iya. Terus kadang juga mungkin tidak hanya pacaran ya, Pak, kadang kita juga di luar bulan suci Ramadan kita kadang nggak bisa ngerem nih, kadang bertemu dengan teman, bertemu dengan relasi. Kadang sering kita istilahnya menggibah, kadang membicarakan orang lain, membicarakan tentang keburukan orang lain. Itu bagaimana, Pak? Iya, jadi kalau puasa itu kan menahan, memang kalau fikih puasa itu yang menahan makan, minum, dan syahwat. Tapi di luar itu sebenarnya ada banyak keutamaan yang harus dilakukan oleh orang puasa. Tidak hanya itu, termasuk menahan dari segala macam hal-hal yang berpotensi negatif, berpotensi buruk gitu. Jadi kalau orang puasa kok hibah, ya puasanya tetap sah, tapi
nilainya mungkin minimalis gitu ya, atau pahalanya mungkin, gitu Pak. iya, atau mungkin nggak ada ya. pahalanya gitu. Jadi bahaya nih Pak, puasa tapi nggak dapat pahala ya. Iya, makanya mendingan tidur ya Pak Iqbal ya. jadi memang banyak orang yang puasa dan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah ini diantaranya orang yang puasa tapi kok hipah, melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Itu Mas, jadi saya berharap ya jangan ya, cukup bisa seterusnya. Sebab kalau menceritakan keburukan orang lain ini ciri-ciri orang yang tidak berpendidikan. Sebab kalau orang berpendidikan, orang pandai, pasti yang dibicarakan ya hal-hal yang baik tentunya kan. Itu misalnya Mas Eko menjadi orang yang arif ya. Nah tentu ucapannya, perilakunya pasti sesuatu yang kemudian bermanfaat. Kira-kira begitu Mas Eko. Jadi membicarakan orang lain itu tidak membatalkan puasa ya Pak ya? Tidak membatalkan ya, tetapi bisa menggugurkan seluruh pahala. Wah, sayang sekali ya kalau iya. puasa seharian dari pagi sampai sore tapi tidak dapat apa-apa, pahalanya malah habis gitu ya Pak ya? Iya, malah habis, itu sayang. Kemudian terkait ini Mbak, mungkin ini dialami oleh kaum anak muda, mahasiswa Bang ya, istilahnya di usia remaja, akil balik, ini kadang sering mengalami kegalauan, kebimbangan atau keraguan. Ketika misalkan di tengah hari, di siang hari itu tidur gitu Pak ya, kemudian mimpi basah. Lah, gitu kadang ya. bingung, ini saya puasanya harus dilanjutkan atau ini batal atau bagaimana? Karena mimpi basah di tengah siang hari gitu Pak, tiba-tiba terbangun loh, kok mimpi basah, itu batal atau bagaimana? Oh iya, ya kalau berarti dia mungkin orang-orang kelompok usia-usia pubertas gitu ya. Iya benar Pak. Ya, jadi begini, entah itu mimpi basah, itu kan nggak sengaja berarti. Nah, atau mimpi makan kemudian makan sungguhan, gitu ya, misalnya ya. Yang namanya ketidaksengajaan ya itu sudah di luar hukum, artinya tidak membatalkan puasa. Jadi ya tapi harus mandi, tetap mandi. Nah lalu lanjutkan puasa. Nah persoalannya di sini itu adalah ini, kenapa kok dia menjadi mimpi basah gitu. Saya khawatir jadi itu sesungguhnya ungkapan dari hasrat yang terpendam gitu Mas Eko ya. Mimpi kan begitu. Kalau mimpinya orang yang baik ya, para nabi, para rasul, orang-orang saleh, itu mimpinya ya mimpinya baik gitu. Dan mimpinya baik karena SOP-nya juga baik. Oh gitu. Iya, jadi misalnya kita tidur jaga wudhu, mau tidur sudah sholat dulu gitu, nggak punya angan-angan negatif gitu. Lalu kita tidur. Nah, ketika tidur biasanya itu mungkin Allah ya bisa memberikan ilham-ilham kepada kita atau lewat malaikat bisa dengan jalur mimpi. Nah, ini yang dikatakan sebagai mimpi itu salah satu bagian dari ciri kenabian. Jadi salah satu transfer pengetahuan ya dari Tuhan ke kita bisa lewat mimpi. Dan sebagian kalau mimpi kita benar berarti kita suasana hati dan pikirannya sedang baik, kira-kira gitu. Nah ketika hati pikiran kita bergejolak, biasanya terungkap, terekspresi ke dalam alam mimpi, masuk alam sadar, alam tak sadar itu. Nah, jadi tipsnya ini sebelum tidur berwudu dulu, berdoa gitu Pak ya? Ya syukur ya sempurna wudhu dan doa. Kalau tidak ya, ini kan tanya dan puasa ya. Iya. Jadi begini teman-teman ya, saya beri gambaran gini. Jadi yang namanya imsak gitu kan kalau puasa sebelum masuk saat puasa kan ya, waktu subuh itu imsak. Imsak itu maknanya ada dua. Satu menahan makan dan minum. Kemudian yang kedua sesungguhnya ini menahan atau membuang ini rekam jejak negatif. Sehingga ketika kita sudah masuk bulan puasa, betul-betul kita masuk wilayah alam suci. Itu. Ini puasa kan maknanya sebenarnya alam suci. Nah,
Makanya kan puasa bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan suci. Iya, jadi ketika kita masuk wilayah subuh itu, wah ini saya harus siap masuk ke wilayah suci, saya harus menahan diri, membuang rekam jejak negatif. Nah ini di saat-saat pas imsak itu. Nah ketika kita paham tentang ini, biasanya perjalanan sana ya akan lancar. Jadi betul-betul kita masuk wilayah alam suci. Nah maka ketika kita sudah paham tentang ini dan kita puasa, maka setan itu akan terbelenggu dari kita. Karena setan kan wilayahnya kan bukan wilayah kesucian, ya kan? Nah kita mudah tergoda setan itu kan karena jiwa kita kotor, pikiran kita kotor, ya frekuensinya sama dengan mereka. Nah sehingga sering nyambar-nyambar kita dengan kita gitu. Terus kalau kita dalam keadaan suci, pintu langit terbuka itu pasti, ya kan? Nah kemudian pintu neraka ditutup, pintu jahanam ditutup. Karena bagaimana mungkin kita dalam keadaan suci kok kita berpikir negatif, kita berpikir yang enggak, kita berpikir destruktif, misalnya kan nggak mungkin. Nah inilah kualitas puasa sebenarnya, esensi puasa di situ. Sehingga banyak orang misalnya gini, ada hajat apa puasa, orang tua melihat anaknya lagi ujian, biasanya puasa. Itu di kampung-kampung kan tradisinya seperti itu. Nah, karena dia paham tentang ini, gitu. Nah jadi kembali. Kok ada anak muda mimpi puasa, ya itu mungkin dari awal ya kita perbaiki ini ketika masuk saat puasa, pas masuk saat imsak. Nah ini imsak ini apa ya istilahnya, prepare itu ya, persiapan untuk memasuki alam suci ya. Jadi makan minum ditahan iya karena puasa, tapi sisi yang lain efek-efek negatif atau rekam jejak negatif itu yang ada dalam diri kita coba berusaha netralisir dan buang, sehingga betul-betul ketika kita masuk saat subuh ini kita masuk alam suci, diri kita suci. Nah kira-kira begitu ya Pak Eko ya. Saya coba nanti garis bawahi Pak, terkait dengan lupa. Dalam Islam lupa itu istilahnya tidak mengikuti hukum Islam, kan Pak? Maksudnya terbebas dari hukum. Iya. Tadi misalkan contohnya makan, minum, kemudian karena lupa dan tidak sengaja, berarti itu terbebas dari hukum. Tadi istilahnya boleh gitu, boleh dilanjutkan puasanya. Atau bagaimana Pak? Nah ini justru ini, dan kalau boleh silakan berdoa ya, berdoa untuk lupa makan yang banyak begitu. Iya. Ya Allah, semoga saya lupa. Iya, ya Allah mudah-mudahan saya dilupakan makan yang banyak gitu ya. Iya. Jadi lupa itu memang dibebaskan. Jadi misalnya ketika kita kemudian tiba-tiba biasa pagi-pagi sarapan itu ya, bangun tidur terus buka RAM, makan gitu. Loh, sudah kenyang kok baru ingat, oh saya puasa. Ya sudah, itu berarti itu namanya rezeki langsung dari Allah. Berarti makan kemudian ingat, berarti langsung lanjut puasa Pak? Belum minum Pak? Nah itu dia payahnya itu ya. Jadi, belum sempat minum sudah ingat, padahal batasan ini sudah harus berhenti gitu kan. Berarti berdoanya harus lengkap Pak. Nah, Allah lupakan saya bisa makan dan minum dengan lengkap ya Pak ya? Berarti boleh Pak ya kalau lupa ya? Boleh, nggak masalah, kalau lupa nggak masalah intinya gitu, nggak masalah. Tapi kalau sudah ingat ya langsung sudah langsung melanjutkan, berhenti gitu. Mungkin ada kesimpulan untuk hari ini Pak, terkait dengan ibadah puasa, mungkin bisa Pak bisa menarik kesimpulan sebenarnya puasa itu hikmah bagi diri, kemudian bagi orang lain, bagi sosial kita itu seperti apa? Jadi kalau menurut saya ini ya, puasa itu bisa saya simpulkan kita itu seperti masuk ke dalam basic training atau training center ini bulan puasa ini. Sehingga ketika kita betul-betul menjalani puasa dengan baik, nanti outputnya, nah kita ini akan menjadi orang yang memiliki kapasitas baru, memiliki kualitas baru, seperti itu. Ibarat ulat ya, kalau ulat itu kan pergerakannya terbatas sekali, tapi kemudian dia lalu menjadi kepompong ya, lalu kepompong itu kemudian bertapa di situ kan,
atau kalau kebalik ya, melahirkan ular itu gimana proses apa namanya itu? Metamorfosis. Metamorfosisnya gimana itu? Iya, dari ular jadi kepompong. Ular dari kepompong, terus Jadi setelah itu kupu-kupu. jadi kupu-kupu Yang indah. yang indah, menakjubkan dan bisa terbang kemana-mana. Orang puasa sering diibaratkan seperti itu. Karena dia menyendiri, bukan menyendiri dalam pengertian itu mengelola diri ya, menempat diri, sehingga dia akan mendapatkan hasil dari tempahan itu menjadi orang yang luar biasa dengan istilah metamorfosis kupu gitu ya. Atau orang kalau berpuasa itu seperti kadang orang menganalogkan dengan misalnya misalnya seperti ular gitu. Ular kan pada tahapan tertentu ganti kulit, kemudian muda lagi, ganti kulit kan begitu ya. Nah, orang puasa seperti itu. Nah, jadi mumpung kita diberi kesempatan ya di bulan puasa ini kita berusaha untuk maksimal. Yang intinya adalah bahwa puasa itu karena Tuhan itu kan tidak makan dan tidak minum. Maka ketika kita berperilaku seperti perilaku Tuhan, tidak makan dan tidak minum, maka Tuhan tentu akan sangat suka. Jadi puasa itu seperti kita mengaturkan sesuatu kepada Tuhan, atau kita memberikan apa ya, kalau makanan itu istilahnya apa kalau kita memberikan ini ya, sajian. Nah, itu puasa itu sajian dari kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak makan tidak minum, kita seperti itu, maka betapa Tuhan akan memberi. Makanya puasa itu khusus untuk Tuhan dan Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Iya. Makanya di sini sebenarnya luar biasa. Kalau orang tahu rahasianya loh ya. Nih, tahu rahasianya. Kemudian yang bisa kita lihat misalnya begini. Orang yang puasa itu pasti akan dijauhkan dari misalnya efek-efek negatif karena sudah masuk ke wilayah suci kan gitu. Nah, ketika kita sudah terbiasa dengan hal yang sifatnya suci, maka pikiran suci, hati suci, lahir batin suci. Nah, kita ini akan menjadi orang-orang suci. Tuhan jelas maha suci, para nabi orang suci, para kasih Tuhan. Mudah-mudahan teman-teman ini juga menjadi para kasih Tuhan, semuanya adalah orang-orang suci. Nah, ketika menjadi orang suci, maka ucapannya juga suci, membuat orang tenang, tentram gitu ya. Tidak setiap ucapannya malah menjadikan gejolak gitu kan. Ucapannya adem, ya gitulah kira-kira lah. Nah, ini efek-efek dari puasa yang dapat kita marahi. Dan terakhir, ketika kita sungguh-sungguh berpuasa, ini kan puasa kan proses, endingnya itu kan Idul Fitri, kembali kepada keadaan kita sebagaimana kita saat lahir. Dilahirkan suci. Ya, suci. Makanya kan puasa zakatnya juga zakat fitri namanya, zakat pensucian jiwa. Jadi nanti ini tadi yang teman-teman itu yang mimpi-mimpi itu ya, lagi puasa pikirannya masih kotor gitu ya. Nah, ini fungsinya, fungsi dari zakat fitri ini, zakat jiwa. Nah, ini kalau bisa 3 kilo itu batasan minimalis. Kalau bisa ya perbanyak. Misalnya Pak Eko habis panen zakat fitrahnya 1 kuintal nggak masalah, 3 kilo itu batasan minimalis gitu. Monggo. Nah, jadi endingnya adalah keadaan kita suci. Sekiranya kita bisa bertahan dalam kondisi ini seterusnya menjadi bekal 1 tahun kemudian sampai dengan Ramadan yang akan datang, wah ini kita menjadi mungkin manusia unggul gitu ya, manusia unggul, manusia suci. Nah, mereka itulah mungkin ya kelas-kelas para nabi penerusnya gitu, kira-kira seperti itu. Luar biasa puasa ini. Terima kasih Pak Guntarto atas bincang-bincangnya pada siang hari ini. Baik sahabat FIB, itu sekilas dengan narasumber kita Pak Guntarto tentang ruang Ramadan, ibadah puasa. Semoga melahirkan pribadi yang suci, suci hati, suci pikiran dan perkataan serta tingkah laku. Semoga kita menjadi manusia yang suci. Amin. Itu saja Pak. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.